Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tafsirnya apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Artinya hanyalah Allah yaitu yang lebih mengetahui dengan maknanya. Bidzalik demikian. Alif Lam Mim ya tidak ada makna. Dalam Al-Qur'an tidak ada makna. Karena Alif Lam Mim sendiri hanyalah Allah yang mengetahuinya saja maknanya apa maksudnya gitu. Alif Lam Mim. Allahu, kalau tafsirnya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Dzalika ay hada. Dzalika itu. Ya, kalau kalian punya kitabnya enak sebenarnya sambil dimaknai. Dzalika itu. Ini ay hada tafsirnya ay hada. Yakni ini. Di sini pakainya dzalika itu. Dzalikal kitab itu kitab. Itu kitab. Padahal ya kitab itu dekat di sini. Tapi kenapa firman Allah mengatakan pakai dzalika bukan pakai hadza? Dzalika itu untuk isim isyarah, kata tunjuk untuk yang jauh. Sesuatu yang jauh pakai kata tunjuk dzalika. Sesuatu yang jauh pakai kata tunjuk dzalika. Bukan pakai kata hadza. Tapi kalau dalam tafsirnya, di dalam keterangannya itu pakainya ay hadza, yakni ini. Kenapa bukan pakai hadza? Hadza kenapa dinamakan dzalika? Karena untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan, ketinggian daripada kitab Al-Qur'an itu sendiri. Makanya di sini dalam Quran surah Al-Baqarah kenapa tidak pakai hadza tapi pakai dzalika? Dzalikal kitab untuk menunjukkan kemuliaan atau kebesaran daripada kitab Al-Qur'an itu sendiri. Nah begitu, ya. Kemudian la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada LDI itu kalau ngaji Al-Qur'an dia enggak pakai tafsir, tapi langsung dimaknai di Al-Qur'an. Nah, gitu. Nah, itu tidak boleh, ya. Ngaji Al-Qur'an mereka maknain di Al-Qur'an. Kalau kami salaf ngaji Quran, tafsir, dia pakai tafsir. Begitu. Ngaji Al-Qur'an supaya paham maknanya, ya, itu pakai tafsir. Tafsir Al-Qur'an banyak. Ada tafsir Sawi, ada tafsir Munir, ada tafsir Jalalain. Yang paling kecil itu tafsir Jalalain yang saya pegang sekarang. Kalau tafsir Munir dia ada 4 jilid. Ada 2 jilid. Tafsir Sawi dia ada 4 jilid. Nah, begitu. Satu kitab satu tebalnya segini. Satu jilidnya. Ini ada 2 jilid cuma dijadikan menjadi satu. Nah, pagi ini kita bareng-bareng memahami kandungan isi Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar kalian mengaji saja. Yang tahfidz juga supaya mengerti maknanya, ya. Kalau lihat terjemah banyak terjemah Al-Qur'an, tapi kebanyakan tidak ada tafsir, gitu kan? Terjemah langsung ke apa itu? Ke Al-Qur'an. Gitu. Al-kitab kitab yang mana alladzi yaqra'uhu Muhammad. Kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad tentunya kitab Al-Qur'an. La raiba yaitu tidak ada keraguan. La raiba yaitu tidak ada keraguan. La raiba di sini maknanya adalah la syakka, yakni tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mau berpikir. Gitu, ya. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kalau imannya setengah-setengah ataupun separuh-separuh, mereka ya apapun ancaman Allah, apapun janji Allah yang dikatakan di dalam Al-Qur'an tersebut tidak akan percaya. Percaya, tapi hawa nafsunya itu mengalahkan keimanannya. Gitu. Ya. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa segala rezeki ditentukan oleh Allah, bukan karena faktor kamu bekerja ataupun bukan karena faktor yang lainnya. Kerja ataupun yang lainnya hanyalah sebagai syarat saja, syariat saja. Hakikat tetap kembali kepada Allah. Makanya kalau dalam urusan rezeki
Ada dua pendapat ulama mengatakan, menurut pendapat Imam Syafi'i dan menurut pendapat Imam Malik, kalau kata Imam Malik bahwa rezeki itu datang bukan dikarenakan bekerja, rezeki itu datang dengan sendirinya. Kata Imam Syafi'i yang sekarang madhabnya kita anut, kita ikuti, tidak bisa. Yang namanya rezeki itu harus dicari. Ya, kalau kisahnya akhirnya Imam Syafi'i meninggalkan Imam Malik, keluar dari rumahnya Imam Malik, ya, untuk membuktikan perkataan daripada Imam Malik. Ada orang yang sedang memanen buah anggur. Di situ Imam Syafi'i membantu, ya. Akhirnya Imam Syafi'i mendapatkan upahnya, diserahkan kepada Imam Malik karena menunjukkan bahwa rezeki itu harus dicari. Imam Malik tersenyum. Kenapa bisa tersenyum? Ya ini saya duduk saja di sini, kata Imam Malik, ada anggur datang kemarin, gitu kan? Tanpa harus saya cari lagi. Engkau yang susah-susah mencari, saya yang tidak susah. Artinya semuanya juga benar. Ya, ada kalanya rezeki tidak dicari, datang sendiri. Karena selama dia orang masih hidup di dunia, rezeki tidak akan Allah telantarkan, ya, pasti akan Allah kasih. Cuma ukuran rezekinya itu yang berbeda antara berusaha dan yang tidak. Fihi di dalamnya annahu min 'indillahi wa jumlatun nafi khabaran mubtada'uhu zalika wal isyaratu bihi li ta'lim. Annahu yaitu bahwasanya kita min 'indillahi daripada di sisi Allah, wa jumlatun nafi dan bermula jumlah nafi khabarun yaitu khabar, mubtada'uhu yang bermula mubtadanya khabar, zalika yaitu lafaz zalika, jumlah nafi la raiba di sini. Di sini adalah la kalimat isim nafi, ya. La kalimat isim nafi tugasnya adalah menasabkan isim, merafakan khabar. Khabarnya yaitu adalah zalika, ya. Khabar daripada la raiba itu adalah zalika. Jadi la raiba itu adalah susunan la-nya huruf nafi, gitu, ya. La-nya huruf nafi. Wal isyarah bihi li ta'lim dan bermula kalimat isim isyarah bihi dengannya zalika li ta'lim yaitu untuk memuliakan. Nah begitu. Jadi pakainya zalika, bukan pakai hada. Di zalikal kitab bukan hadal kitab. Tapi kenapa pakainya zalika? Karena di sini kalau kata tafsir menunjukkan zalika itu untuk memuliakan atau membesarkan Al-Quran itu sendiri. Hudan yaitu petunjuk. Khabar sanin ay halin. Hudan yaitu petunjuk. Hudan itu menjadi khabar. Khabar yang kedua daripada zalika. Khabar gitu. Mubtada yang pertamanya adalah hadza, ya. Khabar yang pertamanya yaitu zalika. Kemudian khabar yang kedua adalah hudan. Petunjuk. Lil muttaqin bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, gitu. Ya. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, gitu, ya. Zalikal kitabu itu kitab la raiba fih, yaitu tidak ada keraguan padanya kitab. Hudan yaitu menjadi petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang beriman. Begitu kan kalau makna langsung. Kalau bukan makna tafsirnya. Cuma kan mungkin berbeda diterjemah karena saya maknanya per lafaz bukan langsung. As-sa'irina ila taqwa bintisari awamiri wastinabi nawahi litiqaihim bidzalika an-nar. As-sa'irina yang jadilah mereka itu ila taqwa kepada takwa, bintisari awamiri wastinabi nawahi dengan menjalankan segala perintah Allah, wastinabi nawahi dan menjauhi segala larangannya, litiqaihim karena terjaganya mereka, bidzalika dengan sebab demikian, dengan sebab demikian apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, an-nar akan neraka. Siapa orang-orang yang bertakwa? Kalau dalam tafsir mengatakan lil muttaqin itu adalah as-sa'irina ila taqwa bimtisali awamiri wastinabi nawahi litiqaihim bidzalika an-nar. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, barulah diri mereka itu dikatakan litiqaihim bidzalika an-nar.
Mereka itu diri mereka, jiwa mereka terjaga daripada api neraka sebab mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang disebutkan dengan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna orang-orang yang beriman, yusaddiquna yang membenarkan mereka bil ghaibi dengan yang gaib, bima dengan sesuatu ghaba yang gaib hanya sesuatu anhum daripada mereka, minal ba'si daripada kebangkitan, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka, wa yuqimuna dan mendirikan mereka as-salata akan salat, ayatuna yakni menunaikan mereka biha dengannya salat, bihuquqiha dengan hak-haknya salat, wa mimma dan sebagian daripadanya sesuatu razaqnahum yang telah kami beri rezeki kepada mereka, a'tainahum yakni kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikuna mereka menginfakkan hartanya, fi ta'atillahi pada taat kepada Allah. Nah, itu tafsir. Keterangannya bagaimana? Alladzina yu'minuna, siapa orang-orang yang beriman, yusaddiquna mereka itu adalah orang-orang yang membenarkan, ya, membenarkan para utusan, beriman, membenarkan para kitab, gitu. Mereka percaya dengan hari akhir, mereka percaya dengan hari-hari kebangkitan, qada dan qadar, takdir Allah yang baik dan yang buruk mereka percaya. Itulah orang-orang yang beriman. Bil ghaib dengan yang baik, percaya dengan Allah, percaya dengan para malaikat, gitu. Ya, percaya dengan alam roh, percaya dengan alam gaib. Bima ghaba anhum dengan sesuatu yang gaib daripada mereka, minal ba'si daripada kebangkitan. Hari kebangkitan mereka percaya. Kelak nanti ketika manusia seluruhnya meninggal dan dibangkitkan kembali di pada masyar, mereka itu percaya. Itulah orang-orang yang beriman. Wal jannati mereka percaya adanya surga, wan nari dan mereka juga percaya adanya neraka. Wa yuqimuna shalah, orang yang beriman adalah orang yang mendirikan salat. Begitu. Karena dikatakan apa? Bahwasanya as-sholatu rasul iman, bahwasanya salat itu adalah rajanya iman, ya, gitu. Man aqamaha faqad aqamanin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa orang yang mendirikan agama, mendirikan salat, dia orang-orang pendiri agama. Tapi sebaliknya, siapa saja orang yang meninggalkan salat, berarti orang tersebut penghancur agama, orang tidak beriman, begitu. Ayatuna yakni melaksanakan, menunaikan salat, mereka menunaikan biha dengannya salat, bihuquqiha dengan hak-haknya salat, begitu. Hak-haknya salat apa saja? Syaratnya salat, rukunnya salat, batalnya salat, begitu. Ya, apa saja yang menjadikan sholat tersebut menjadi batal, gitu. Bagaimana caranya sholat kita diterima oleh Allah? Nah itu. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian daripada yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, a'tainahum mereka menunaikan, yunfikun mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, gitu. Bersedekah, gitu, ya. Ada orang yang berjihad, memberikan rezekinya, begitu. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman mereka bima dengan sesuatu unzila yang diturunkan ilaika kepada mereka, gitu. Wa ma unzila dan sesuatu yang diturunkan akannya min qablika dari sebelum engkau, wa bil akhirati dan dengan akhirat, hum yuqinun mereka meyakini. Nah, itu makna perlafaz. Sekarang tafsirnya bagaimana? Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman mereka bima dengan sesuatu unzila yang diturunkan akannya ilaika kepadamu, ayat Quran yakni Al-Quran. Mereka beriman kepada yang diturunkan kepada dia. Apa yang sudah diturunkan kepada dia yakni adalah Al-Quran, ya, begitu. Itu Al-Quran, mereka beriman kepada kitab suci Al-Quran, bahwa kitab suci Al-Quran itu memang benar-benar firman Allah,
bukan karangan Nabi Muhammad. Menurut mereka orang-orang Quraisy bahwa Al-Quran itu adalah karangan hak cipta Nabi Muhammad. Tapi Allah menyuruh mereka untuk membuat percis seperti kitab Al-Quran itu. Dan mereka tidak sanggup, mereka tidak mampu. Begini. Ya, hasilnya kan memang Al-Quran itu bukan karangan tangan manusia. Wa ma unzila min qablika, dan sesuatu yang diturunkan dari sebelum engkau. Ayat Taurat, yakni Taurat, wal Injil dan Injil, wa ghairihima, dan lain keduanya Taurat dan Injil. Ya, orang yang beriman bukan hanya saja orang yang mengimani terhadap Al-Quran, tetapi mereka juga mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf. Taurat kitab siapa? Taurat kitab siapa? Nabi Musa alaihissalam. Injil itu Nabi Isa alaihissalam. Zabur Nabi Daud alaihissalam. Ada lagi suhuf-suhuf lembaran seperti kitab, itu miliknya Nabi Sid alaihissalam, anak daripada Nabi Adam dulu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka meyakini. Kalau kita beriman kepada Allah, kita takwa kepada Allah, kita percaya adanya Allah, kita juga harus meyakini bahwa akhirat itu ada. Ya, begitu. Artinya ada pondok pesantren itu agar memberitahukan kepada kita, yaitu para kiai, para ustadz, penerus para anbiya, para rasul. Ya, gitu. Penyampai setelah Rasul, gitu. Ya kan? Karena bagaimanapun juga agama Islam tidak boleh sirna, ya kan? Harus tetap abadi. Dengan adanya mereka kita bisa tahu, gitu, akhirat seperti apa, ya, surga itu seperti apa. Kemudian firman Allah itu maksudnya bagaimana? Nah, itulah. Agar kita paham dan mengerti, keluarlah kitab Tafsirul Jalalain, itu menafsiri Al-Quran, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya'lamuna, mereka mengamalkan, bukan hanya sekedar kita harus meyakini adanya akhirat saja, bukan hanya sekedar kita harus meyakini adanya surga dan neraka, tetapi ya'lamuna, kita juga harus mengamalkannya. Ya, sholat, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, begitu. Puasa, zakat, begitu macamnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, dan bermula, ulaika bermula mereka ala hudan terhadap petunjuk, bir rabbihim daripada Tuhannya mereka, wa ulaika, dan mereka humul muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung. Begitu. Tafsirnya al-mausufuna, ya, mereka yang disifati bima, dengan sesuatu dzukira yang disebutkan, ala hudan, yaitu terhadap petunjuk, mik rabbihim daripada Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, mereka beruntung, alfaizuna, mereka beruntung, bil jannati, dengan surga, an-najuna, yang selamat mereka, minan nari, daripada neraka. Itu dia. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan pertolongan dari Allah, yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Begitu. Mereka mengedepankan agamanya daripada karirnya. Mereka mengedepankan agamanya daripada dunianya. Mereka mengedepankan agama daripada keluarganya. Ya, gitu. Mereka rela kehilangan karirnya agar agamanya tetap bisa dilakukan, dilaksanakan. Begitu. Ya. Orang zaman sekarang lebih baik mereka kehilangan agamanya, lebih baik mereka tidak belajar agama daripada mereka harus kehilangan karirnya, gitu. Daripada mereka harus kehilangan kehormatan di dunia. Padahal kalau kata Al-Quran mengatakan apa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk?
mereka itu adalah orang-orang yang mengedepankan masalah agama, bukan mengedepankan masalah hawa nafsunya, ataupun mereka yang mengedepankan masalah egonya. Begitu. Ya. Makanya kalian beruntungnya ada pesantren ini. Ya, Allah telah memilih kalian semua untuk menjadi penerus generasi para ulama. Begitu. Harus banyak-banyak bersyukur, bukan malah bersedih. Ya, dititipin di pondok pesantren itu adalah ya, tempat mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah. Banyak orang-orang berpikir ya bahwa pondok pesantren itu tempat buangan anak, tidak. Banyak orang-orang berpikir bahwa santri itu bodoh-bodoh, tidak. Begitu. Santri adalah orang yang pintar. Ya. Itu. Santri itu adalah orang yang beruntung. Santri itu habibullah, kekasih Allah. Begitu. Makanya di dalam pondok pesantren kalian bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran saja, tetapi juga belajar syariat-syariat agama yang lain, ya, biar kalian mengerti, biar kalian paham, begitu. Kalian tidak akan menemukan di tempat-tempat yang lain yang menjelaskan tentang agama secara detail, agama secara terperinci, kalau bukan di dalam pondok pesantren. Tentunya untuk siapa mereka bisa belajar di dalam pesantren al-faizun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Gitu. Nanti kelak mereka akan mendapatkan ya, bil jannah dengan surga, an-najuna minan nar, dan mereka akan selamat dari neraka. Amin ya rabbal. Sudah ada janjinya Allah. Intinya tenang saja. Kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, jaminannya adalah surga. Walaupun memang nyangkut dulu di neraka, begitu ya kan? Walaupun nyangkut dulu di neraka, tapi tidak apa-apa. Semua umat Nabi Muhammad pastinya akan masuk surga. Ya, begitu. Kalau kalian ya, begitu. Karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, gitu. Sehingga mau memberikan syafaat kepada kita semua. Kecuali kalau untuk orang-orang yang tidak mau, untuk orang-orang yang tidak mau tidak akan diberikan syafaat.